Ini aku mau review buku Viktor F. Frankl yang judulnya A Man's Search for Meaning. Jadi kenapa aku tertarik untuk baca buku ini? Karena beberapa buku self-development yang aku baca, kayak Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat, Seven Habits for Highly Effective People, itu rata-rata merujuk dari buku ini. Beberapa kutipan dari buku itu diambil dari buku ini. Buku ini bercerita dari kisah nyatanya seorang dokter jiwa bernama Viktor F. Frankl yang memiliki hidup yang normal, namun hidupnya harus berbalik karena tiba-tiba dia harus ditahan di camp konsentrasi Nazi. Itu kalau nggak salah zaman-zaman Hitler dulu ya, zaman-zaman ada camp konsentrasi gitu. Dia yang memiliki hidup normal, berprofesi sebagai seorang psikiater, akhirnya harus ditahan bersama tahanan-tahanan lain, tahanan-tahanan jajahannya Jerman gitu kan. Dia harus dinolkan. Kenapa aku bilang dinolkan? Akhirnya dia harus ditelanjangi, rambutnya dibotakin, bahkan dia tidak punya apapun gitu, dinolkan. Tapi dia bilang, saat aku tidak punya apapun, aku bahkan masih punya kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk punya pikiran sendiri gitu. Terus di buku itu ada kutipan yang menarik yang aku baca. Dia yang memiliki mengapa dalam hidup hampir bisa menanggung semua bagaimana. Jadi itu kutipan yang cukup bagus ya menurutku. Kayak kalau kamu punya bagaimana, kamu hampir bisa menanggung semua kenapa dalam hidup ini gitu. Buku ini cocok dibaca untuk teman-teman yang mungkin sedang mengakhiri babak dalam hidupnya, mungkin habis selesai kuliah, terus lagi kewalahan cari pekerjaan, atau mungkin habis putus sama pacarnya gitu. Buku ini bisa menenangkan kita. Buku ini bisa memotivasi kita bahwa bahkan orang-orang yang ada di titik paling rendah pun masih bisa menjalani hari-harinya dengan baik dan dengan semangat, dan masih punya tujuan dalam hidupnya gitu. Salah satu hal yang lagi berkesan yang ku dapat setelah baca buku ini, kita sering kasihan kan sama orang-orang yang mungkin taraf hidupnya lebih rendah dari kita. Mungkin sesimpel anak-anak di panti asuhan. Kita sering jadikan mereka bahan bersyukur. Bersyukurlah kalian itu nggak kayak orang itu gitu. Akhirnya aku sadar pemikiran seperti itu salah sejak baca buku ini. Kenapa? Karena kita setiap manusia itu punya ya masalah dan punya keberuntungannya masing-masing gitu. Setiap orang menanggung setiap masalahnya pribadi-pribadi. Jadi sesempurna apapun, nyaris sempurna apapun hidup seseorang, dia pasti punya masalahnya. Dan dia pasti punya hal-hal yang dia syukuri. Sama kayak orang-orang yang di panti asuhan itu. Dia punya banyak masalah mungkin, tapi dia juga punya hal-hal yang dia syukuri. Dan mungkin dia tuh jauh lebih bahagia daripada kita. Kita sibuk mengasihani mereka, tapi bisa aja mereka jauh lebih bahagia dari kita. Karena kan yang bikin seseorang bahagia itu ekspektasi ya. Bisa aja mereka bisa bahagia karena ekspektasinya gak kegedean. Sementara kita, orang-orang dengan taraf hidup yang mungkin lebih baik dari mereka, punya ekspektasi sehingga kita menderita dalam hidup kita sendiri. Jadi aku belajar untuk memberi kepada mereka tanpa merasa kasihan. Aku mengunjungi orang-orang yang di panti asuhan bukan dengan pikiran kasihan mereka, tapi karena ya aku sekedar mau berbagi aja sama mereka. Tapi aku tetap punya kerendahan hati kalau mereka juga punya kebahagiaan dalam hidupnya dan aku pun punya kebahagiaan dalam hidupku gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang merasa ada di titik nol, usaha-usahanya tidak berhasil, atau sedang punya pergumulan, buku ini bisa jadi teman. Karena buku ini mengingatkan kita lagi kalau bahkan orang yang udah gak punya apa-apa dalam hidupnya masih punya harapan untuk hidup gitu. Buku ini bercerita dari kisah nyata ya. Buku ini ditulis sama Viktor F. Frankl itu saat dia menjalani camp konsentrasi di Nazi. Kalau teman-teman ingin baca bukunya, teman-teman bisa DM aku. Terima kasih.